Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Bunda Ulfa di channel Bunda Ulfa. Kali ini Bunda Ulfa akan menginformasikan, membicarakan seputar bermain matematika di usia dini. Jangan takut dulu mendengar kata matematika. Matematika sangat menyenangkan. Matematika ada di lingkungan kita. Bermain matematika bagi anak usia dini merupakan kegiatan yang dirancang untuk mengenalkan konsep matematika awal dengan cara bermain yang menyenangkan. Anak-anak sebenarnya mulai belajar matematika dalam keadaan sehari-hari, dalam kegiatan sehari-hari, ketika melihat jari-jari tangan. Nah, anak akan belajar menghitung, ya, dan itu bisa dimulai dari usia-usia di bawah 1 tahun udah mulai diperkenalkan. Lalu anak memiliki misalnya 2-3 mainan. Nah, itu kan bisa juga kita mengenalkan berbagai konsep-konsep menghitung. Memiliki 2 coklat, anak akan tahu kalau satu coklatnya dimakan tinggal satu lagi yang masih tersisa. Nah, itu kan konsep matematika yang ada di lingkungan anak-anak di awal anak-anak mengenal matematika. Nah, keseharian anak sangat dekat dengan matematika. Namun, banyak yang memahami bahwa matematika hanya tentang angka, penjumlahan, pengurangan, ya, bagi, kali. Nah, padahal ada banyak konsep matematika permulaan lain yang perlu dikenalkan kepada anak. Dalam keseharian, pengetahuan matematika berguna bagi semua orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mengenalkan matematika sejak usia dini kepada anak membantu anak memiliki kecakapan hidup, life skill di masa yang akan datang. Hampir semua aspek kehidupan berhubungan dengan matematika. Ketika ingin memasak nasi, kita harus mengukur berapa tingginya air, berapa nasi yang akan dimasak, berapa kilogram, berapa tinggi airnya, ya, berapa jumlah ukurannya. Nah, itu juga matematika. Ketika ingin berbelanja, ya, juga kita akan menghitung berapa uang yang diperlukan, berapa barang yang dibeli dengan uang yang kita bawa. Nah, kompetensi inti yang berkembang pada anak melalui kegiatan bermain ada beberapa, Bapak Ibu. Jadi dengan bermain matematika ini beberapa kompetensi yang bisa muncul dari permainan matematika adalah anak mampu memecahkan masalah. Lalu dia meningkatkan daya nalarnya, dan dia bisa membuktikan, menghubungkan, menentukan alat dan strategi pemecahan masalah. Mengkomunikasikan pemikirannya dengan menggunakan benda-benda yang konkret dalam mengenal lambang bilangan. Ya, jadi mengenalkan matematika itu tidak langsung dengan lambangnya, tetapi dengan berbagai benda-benda yang ada di sekelilingnya, dari mainannya, dari peralatan-peralatan yang ada di rumah. Itu sangat membantu anak dikenalkan tentang konsep matematika di awal. Nah, anak juga mampu melakukan pengukuran, membandingkan objek yang satu dengan objek yang lain dari peralatan-peralatan yang ada di rumah. Dari barang-barang yang ada di rumah itu memungkinkan sekali anak-anak belajar konsep matematika di awal. Nah, kegiatan bermain matematika yang menyenangkan sejak usia dini diharapkan mampu membelajarkan anak konsep matematika yang benar dengan cara menarik dan menyenangkan. Jadi matematika itu tidak dihafal, tetapi melakukan suatu aktivitas-aktivitas dan anak dapat memahami, mengetahui dan bisa menjelaskan. Lalu menghindari ketakutan terhadap matematika sejak awal. Kalau anak sudah diperkenalkan konsep-konsep awal matematika, anak itu dengan sendirinya di usia-usia anak-anak dan remaja pada saat mereka di sekolah dasar maupun di sekolah menengah
itu sudah mengenal matematika yang lebih lanjut dan itu menyenangkan. Membantu anak belajar matematika secara alami melalui bermainnya. Menstimulasi aspek perkembangan kognitif anak untuk belajar memecahkan masalah dan berpikir logis, kritis, dan kreatif. Disinilah bagaimana kita ingin meningkatkan kompetensi berpikir tingkat tingginya, berpikir kritisnya, kreatifnya, menggunakan konsep-konsep matematika di awal melalui bermainnya. Mengenal konsep matematika secara matang sebagaimana dasar untuk kemampuan membaca anak, misalnya kemampuan untuk mengenal bentuk, memahami posisi dan di kiri dan di kanan, itu juga konsep matematika. Sehingga mengenalkan matematika ini juga membantu dia untuk memasuki tahap berikutnya, bagaimana membaca yang sebenarnya. Lalu membangun konsep aspek sosial emosional anak, dan ini penting ya, membangun aspek sosial emosional anak. Anak belajar untuk bekerja sama dengan teman atau orang dewasa, percaya diri, mandiri, sabar, serta mampu belajar menaati aturan. Ya, anak juga dari awal harus kita ajarkan bagaimana kepercayaan dirinya tumbuh, kemandiriannya bisa tumbuh, serta mampu belajar menaati aturan-aturan yang ada. Karena di dalam kehidupan ini kita selalu dibatasi oleh aturan-aturan, dan itu untuk kenyamanan dan ketertiban kita di dalam kehidupan. Nah, konsep matematika sederhana yang perlu diperkenalkan kepada anak antara lain adalah mencocokkan. Nah, konsep matematika yang digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang memiliki kesamaan. Mencocokkan, misalnya menggunakan sepatu, mengenakan sandal, itu kan harus cocok. Kalau kiri kanan atau kanan semua atau kiri semua, ya harus kiri kanan yang sama, ukurannya sama dan sepasang. Begitu juga menggunakan kaos kaki, ya kan? Lalu menggunakan pakaian juga harus serasi, sehingga itu semua konsep matematika yang diberlakukan Bapak Ibu. Ya, dan banyak lagi benda-benda atau alat-alat yang ada di rumah yang bisa kita gunakan untuk menjelaskan tentang konsep matematika dalam mencocokkan ini. Lalu mengelompokkan. Nah, mengelompokkan ini bisa dari ukuran, dari bentuk, dari jumlahnya, dari warna, ya kan, bisa. Sama-sama warna hitam, mana ya mainan yang berwarna hitam, mainan yang berwarna merah, ya begitu. Misalnya peralatan dapur atau peralatan dapur, misalnya gelas ya dengan gelas, cangkir dengan cangkir, piring dengan piring, itu kan mengelompokkan sesuai dengan fungsinya, sesuai dengan bentuknya. Nah, itu semuanya konsep matematika, ayah bunda, bapak ibu semuanya. Jadi kita tidak perlu bersusah-susah gitu untuk menjelaskan bahwa bagaimana konsep matematika itu di awal sejak usia dini, ya. Lalu seriasi. Nah, selain mengenal bentuk, belajar memahami hubungan spasial, membantu anak membicarakan tentang di mana letak-letak benda itu, ya, tentang posisinya. Konsep-konsep yang dapat dikenalkan diantaranya konsep tinggi rendah, ya. Itu juga memberikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk mengenal tinggi rendah, lalu dari yang kecil, lalu sedang, besar. Nah, itu juga konsep-konsep dari mengenal seriasi. Lalu geometri. Nah, sudah diperkenalkan geometri. Nah, itu bisa dilihat dari peralatan-peralatan, tempat box-box bekas makanan, hal-hal yang di dapur itu bisa diinformasikan bahwa termasuk geometri itu tentang
berkaitan dengan bentuk-bentuk dan hubungan spasial. Memahami bentuk adalah dasar untuk memahami geometri. Ya, ketika anak-anak mulai mengidentifikasi bentuk, mereka mengembangkan pemahaman awal tentang geometri. Sebagian besar anak-anak prasekolah mulai mempelajari nama-nama bentuk dua dimensi. Misalnya ada lingkaran, ada persegi, ada segitiga, persegi panjang. Nah, itu bentuk-bentuk geometri di awal untuk, nah itu kalau mau diberi contoh bisa. Jadi peralatan-peralatan dapur itu juga banyak, yang kotak, yang berbentuk lingkaran, yang berbentuk segitiga, ya banyak juga barang-barang yang ada di ruang tamu, ya, yang bentuk televisi, mana bentuk pintu, jendela. Itu konsep-konsep matematika dalam bentuk geometri. Lalu dia mengenal pola, ya kan? Pola dapat ditemukan di mana saja, mulai dari pola yang sangat sederhana yang berulang dengan 2 atau 3 elemen, hingga pola berulang dengan banyak elemen. Anak-anak mengamati pola di sekolah maupun di rumah, di tempat bermain, dan di alam. Mereka memperhatikan pola pakaian, lagu, alam, dan bagai rutinitas sehari-hari. Pola adalah urutan yang berulang, ya. Pola adalah urutan yang berulang, dan ini bisa didampingi oleh orang tua di dalam mereka mengenal pola ini. Misalnya piring, sendok, gelas, lalu mulai lagi piring, sendok, gelas dijejer gitu kan. Ya, itu juga merupakan suatu pola. Piringnya ada, sendoknya ada, gelas, lalu ada lagi sambungannya lagi, mulai lagi piring, sendok, gelas. Nah, itu merupakan pola-pola Ibu Bapak, dan itu sebenarnya sangat mengasihkan jika diperkenalkan di awal kepada anak-anak usia dini. Jadi bukan saja bermain matematika itu udah berpikir bagaimana menjumlahkan angka-angka gitu kan. Mulai anak dari satuan, puluhan, ya bahkan ratusan udah dimulai. Itu yang kita hindarkan dulu di awal, Bapak Ibu. Nanti ada waktunya mereka bisa melakukan itu semua dengan mudah jika konsep-konsep matematika dasar ini sudah dipahami oleh mereka. Oke Bapak Ibu, sementara itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lanjutkan pada tahap berikutnya, part 2 tentang bermain matematika yang sangat mengasihkan di rumah, bahkan di luar rumah. Ya, karena alam semesta ini memiliki konsep matematika semua. Sekali lagi terima kasih, sehat selalu, jayalah anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like and share. Terima kasih.